Bab 1487. Kami mengenalmu lebih baik dari dirimu sendiri. Inilah alasan yang bisa dipikirkan semua orang. Begitu Ulrich Grimm mendengar tentang kemunculan 4 basilis muda, dia ketakutan. Dewa prajurit dan yang lain mendongakkan kepala mereka dengan bangga. Mata mereka penuh kesombongan. Ulrich Grimm tidak bisa melarikan diri. Kami adalah kutukan bagimu. Kamu tidak bisa melarikan diri walau kamu bersembunyi di ujung bumi. 4 basilis muda sangat arogan sehingga mereka benar-benar berpikir bahwa Ulrich Grimm takut pada mereka. Duar. Tepat pada saat ini, sebuah suara keras menyebar ke seluruh penjuru. Semua orang menoleh dan melihat batu-batu yang sangat besar menutup pintu masuk yang sempit. Dalam waktu singkat, semua orang tidak bisa pergi dari tempat ini. Duar. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di kedua sisi puncak gunung. Sergapan. Pasukan siap mati mulai panik. Di hati setiap orang muncul firasat buruk. Semua senyum di wajah membeku. Sepertinya mengikuti 4 basilis muda tidak begitu mulus. Melihat mereka terkepung, 4 basilis muda itu tetap tenang. Dewa prajurit berkata mencibir. Aku mendengar dari guru Ulrich Grimm yang dulu bertempur seorang diri di benua timur. Sekarang sepertinya sudah jera dipukuli. Bisa-bisanya menggunakan cara keji seperti ini. Betul. Saking takutnya, kamu menggunakan trik serangan diam-diam dan penyergapan. Apa kamu masih Ulrich Grimm yang sama? Fargilo ikut berteriak. Ulrich Grimm, keluar terima kematianmu. Jangan bersembunyi. Youkra menimpali. Ya, segera keluar terima kematianmu. Terdengar cibiran menghina. Sosok luar biasa Ulrich Grimm muncul di titik teratas, menatap semua orang dengan dingin. Entah kenapa, saat Ulrich Grimm muncul, hati semua orang tenggelam, seolah-olah mendapat tekanan. Ketakutan terdalam yang jauh di lubuk hati seperti terpanggil. Hal yang sama berlaku pada 4 basilis muda, tapi mereka tidak menganggapnya serius. Akhirnya muncul, Ulrich Grimm yang legendaris sudah tidak ada apa-apanya. Youkra tertawa. Di mana Fargigot 4 orang tua itu? Apa mereka bersembunyi dan mengirim kalian datang untuk mati? Tanya Ulrich Grimm. Lancang. Ulrich Grimm, kamu sudah dikalahkan oleh guru kami. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatai mereka? Ulrich Grimm tersenyum. Bagaimana mereka menangkapku? Mereka lebih tahu. Mereka menggunakan segala macam trik dan jebakan. Ditambah ratusan ribu orang. Apa mereka berempat mampu melawanku? Semua orang telah tertipu. Dewa prajurit segera membalas. Kami hanya melihat hasilnya. Kamu memang telah ditangkap. Beberapa puluh tahun lalu guru kami bisa menangkapmu. Hari ini, kami berempat bisa menangkapmu dengan cara yang sama. Betul. Ulrich Grimm, apa kamu sudah siap? Beraninya kamu datang ke Neslandia. Kali ini, kami tidak hanya menangkapmu. Kami pasti akan membunuhmu tanpa semua orang tahu di mana mayatmu. Fargilo dan lainnya menatap Ulrich Grimm. Hanya dengan kemampuan kalian saja. Hahaha. Ulrich Grimm seolah telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Benar-benar tidak tahu tingginya langit. Ya, dengan kemampuan kami. Ulrich Grimm, semua kemampuanmu ada di bawah kendali kami. Bisa dibilang, kami mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Beberapa orang berkata, ini adalah kata-kata asli dari guru mereka. Bagaimanapun, 4 basilis Neslandia menghabiskan puluhan tahun mempelajari kemampuan Ulrich Grimm. Mereka memang sudah menelitinya secara menyeluruh. Ulrich Grimm mengangguk sambil tersenyum. Ulrich Grimm ingat, ini adalah tempat di mana kamu akan mati. Dengan membunuhmu, kami juga akan mendapat pencapaian tertinggi. Dewa prajurit dan lainnya tidak sabar. Melihat ini, Ulrich Grimm tersenyum dan berkata, apa yang kamu andalkan untuk membunuhku? Mungkinkah teknik gabungan itu? Itu benar. Itu khusus untuk menghadapimu. Hahaha. Tiba-tiba anak buah Ulrich Grimm tertawa. Dewa prajurit dan yang lain tercengang. Bab 1488. Walau berdarah mati-matian, penghargaan menjadi milik orang lain. Suara tawa terdengar dari 4 penjuru. Dan semua orang memandang mereka seperti orang idiot. Dewa prajurit dan yang lain samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak tahu persis di mana letak keanehannya. Singkatnya, tawa kerumunan membuat mereka bingung.
Apalagi anggota pasukan siap mati. Semua orang panik. Cari mati. Bunuh mereka semua. Dewa prajurit tidak tahan lagi. Langsung menyerang. Yang lain mengikuti. Perasaan buruk menjalar di benak semua orang. Bunuh. Jangan sisakan satu orang pun. Berdiri di atas puncak. Ulrich Grimm memberi perintah dengan dingin. Segera, master yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun. Mengepung pasukan siap mati. Detik itu, muncul sebuah pikiran di benak semua orang. Tampaknya mengikuti 4 basilis muda akan mati lebih cepat. Pertarungan yang sengit dimulai. Kedua belah pihak tidak saling mengalah. Lagi pula, pasukan siap mati adalah master yang dipilih dari semua kekuatan dunia tersembunyi. Kedua belah pihak jatuh banyak korban. Bahkan pasukan siap mati, di bawah kepemimpinan 4 basilis muda, memiliki potensi besar untuk mengalahkan musuh. Ini membuat anggota pasukan siap mati lebih percaya diri. 4 basilis muda cukup kuat. Mereka yakin akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. 4 basilis muda memang mewarisi kemampuan keempat basilis Neslandia. Menyerang ke dalam kerumunan musuh seperti memasuki negeri tak bertuan. Mereka berempat membunuh musuh sepanjang jalan dan langsung menuju Ulrich Grimm. Pasukan siap mati mengikuti di belakang. Berperang semakin berani. Tampaknya momentum pasukan Ulrich Grimm akan segera diruntuhkan. Neslandia dan seluruh dunia menyaksikan pertempuran ini. Semua orang di rumah leluhur Andersen juga memperhatikan pertempuran ini. Mempelajari situasi perang yang sedang berlangsung melalui berbagai saluran. Terutama Kirana yang paling memerhatikan masalah ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kirana mengerutkan kening saat mendengar tentang situasi di medan perang garis depan. Nathan Clark sangat beruntung. Sebagai pasukan siap mati, dia tidak harus mati. Dan dilihat dari pertempuran ini, dia akan kembali hidup-hidup. Dengan kehormatan dan kembali ke puncak kejayaannya. Anak ini sungguh beruntung. Sadi dan yang lain iri serta cemburu. Mulan dan yang lain tampak murung. Mereka semua bertanya-tanya apakah itu keputusan yang salah dengan membiarkan Nathan pergi menggantikan orang lain mati. Jika Nathan kembali hidup-hidup, dia akan dihormati dan hidupnya akan berubah. Bukan itu yang ingin mereka lihat. Mereka tidak bisa membiarkan Nathan mendapatkan berkah dari bencana ini. Saat ini Tukaton dan Maunoton berlari masuk. Ide buruk macam apa yang kalian berikan? Sekarang Nathan mendapat semua keuntungannya. Tukaton berteriak. Kirana menatap keduanya dengan heran. Apa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Begitu mendengar pasukan siap mati tidak akan kembali. Dia tidak berani mengirimkan anaknya pergi dan meminta Nathan menggantikannya. Namun setelah melihat pasukan siap mati memiliki harapan, dia berlari datang dan menyesalinya. Kenapa tidak dari awal? Maunoton, yang belum pernah muncul sebelumnya, berteriak, "Ayah, ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Kehormatan ini milikku, bukan Nathan Clark." Tukaton berpikir sejenak. Jangan khawatir, nak, penghargaan itu tetap milikmu. Meski Nathan yang pergi, tapi dia pergi atas namamu. Penghargaan itu tetap untuk dirimu. Betul. Jika Nathan kembali hidup-hidup, semua kehormatan dan penghargaan menjadi milik Tuan Mauno. Semua orang setuju. Mendengar ini, Maunoton mengangguk. Oke, kalau begitu. Perasaan ini sangat menyenangkan. Mengambil keuntungan orang lain. Tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Kirana sangat kesal. Nathan menggantikannya mati di garis depan. Tetapi pada akhirnya semua penghargaan adalah milik Mauno. Bahkan mendapatkan cibiran dan ejekan mereka. Keluarga Maunoton sungguh memalukan. Masih ada orang seperti itu. Bersambung.